Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Febi Dwi Yustantia. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Apakah hari ini masuk semuanya? Alhamdulillah masuk semuanya ya, dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, supaya kita lebih semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ayo kita praktikkan. Tepuk semangat. Semangat. Baik, semuanya udah pada semangat ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai interaksi sosial. Kali ini kita akan belajar tentang Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Baik, sebelum lanjut ke materi, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa memahami penyebab kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Yang kedua, siswa menyadari bahwa kerusakan lingkungan berdampak pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Yang ketiga, siswa termotivasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penyebab kerusakan lingkungan. Penyebab kerusakan lingkungan disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, yang pertama, membuang sampah sembarangan, yang kedua, penggunaan plastik berlebihan, yang ketiga, pembakaran hutan, yang keempat, penebangan pohon tanpa reboisasi, yang kelima, penggunaan bahan kimia yang berbahaya, yang keenam, pertambangan yang tidak terkendali, dan yang terakhir, penangkapan ikan dengan peledak atau racun. Selanjutnya, contoh kerusakan lingkungan. Apa saja sih contoh kerusakan lingkungan? Yang pertama, ada pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap kendaraan dan pabrik menyebabkan polusi. Efeknya, gangguan pernafasan, hujan asam, dan pemanasan global. Yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh sampah plastik dan limbah kimia mencemari tanah. Efeknya, kesuburan tanah menurun dan sulit bercocok tanam. Kemudian yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh limbah rumah tangga, industri, dan pertanian masuk ke sungai dan laut. Efeknya, ikan akan mati dan air tidak bisa dikonsumsi. Dan yang terakhir yaitu rusaknya hutan. Rusaknya hutan disebabkan oleh penebangan liar dan pembakaran hutan yang mengurangi paru-paru dunia. Efeknya, banjir, tanah longsor, dan hilangnya habitat hewan. Lalu, apa saja dampak dari kerusakan lingkungan? Bagi manusia, yang pertama, menjadikan penyakit, yang kedua, kekurangan air bersih, dan yang terakhir, bencana alam meningkat. Bagi hewan dan tumbuhan, dampak kerusakan lingkungan, yang pertama, kehilangan habitat, yang kedua, punahnya spesies. Dan bagi bumi, dampak kerusakan lingkungan, yang pertama, perubahan iklim, dan yang terakhir, suhu bumi meningkat. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan? Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, yang kedua, kurangi penggunaan listrik, yang ketiga, ikut menanam pohon, yang keempat, menghemat air dan listrik, yang kelima, ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan, dan yang terakhir, daur ulang sampah. Lindungi hutan dan keanekaragaman hayati. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mendukung penanaman kembali atau reboisasi. Yang kedua, melindungi dan menjaga ekosistem. Yang ketiga, mendukung produk ramah lingkungan. Lalu, hal apa yang bisa siswa lakukan? Yaitu, kelola sampah dengan bijak. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu, yang pertama, pisahkan sampah organik dan anorganik. Yang kedua, daur ulang dan gunakan kembali barang bekas. Dan yang terakhir,
memanfaatkan sampah organik untuk membuat kompos atau pupuk. Kemudian, kesimpulan pada pembelajaran kali ini merupakan lingkungan adalah rumah bersama seluruh makhluk hidup. Jika lingkungan rusak, maka kehidupan juga akan terganggu. Oleh karena itu, kita semua harus ikut menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, anak-anak, kita sudah belajar apa hari ini? Betul, belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai norma dan nilai. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.